Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yola Edwirita NPMA 1 M020039 kelas 4A Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Nah, kemarin dua minggu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai bab 1 dan bab 2. Nah, pada minggu ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yang berjudul Fungsi-fungsi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kurniawan MPD. Nah, materi yang akan saya bahas pada minggu ini ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Sebelum itu, kita perlu ketahui dulu bahwa fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Namun, menurut Fatha 2012 halaman 35, secara umum perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran, dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif rencana, dan mempersiapkan serta mengkomunikasikan rencana-rencana dalam kegiatan. Kemudian menurut Mondino dan Premis pada tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Nah, sedangkan menurut Burhanuddin pada tahun 2005 halaman 168 bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Kemudian langkah-langkah dalam perencanaan. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun menurut Sarwoto pada tahun 1978 halaman 70, syarat-syarat perencanaan yaitu sebagai berikut. Pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, memuat analisis dan menjelaskan serta menggolongkan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang kelima, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sendiri diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Nah, pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Sarwoto 1978 halaman 77 mengungkapkan bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Antara lain, pertama, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Yang ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien.
Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Sarwoto juga berpendapat pada tahun 1978 halaman 78, beliau menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Rumusan tujuan. Nah, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap baik mengenai ruang lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu mencapai tujuan. Kemudian penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan dan tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk mencapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian perincian kegiatan. Nah, dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Kemudian pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi. Nah, kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dan dari pengelompokan ini disebut fungsi. Yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain seperti planning, organizing, dan controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Pendapat ini disampaikan oleh Baharudin pada tahun 2010 halaman 106. Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organizing. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan langsung dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap. Kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. Dan yang keempat, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Sarwoto 1978 halaman 86. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada pengawasan. Nah, pengawasan sendiri adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang dihasilkan, penilaian pelaksana atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Nah, tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu pertama, tahapan penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluat. Dan yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan atau manualang. Nah, pada tahun 2004 halaman 12 mengungkapkan bahwa pengawasan seharusnya merupakan coercion atau compelling, artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan-kegiatan pelaksana atau actuating dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Siagian pada tahun 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Yang kedua, anggaran bersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Yang kelima, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Nah,
Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.